Pemkab Situbondo bersama anggota KPK gelar rakor program pencegahan korupsi terintegrasi. Dalam kegiatan itu, dari 8 indikator yang dibahas, ada 2 yang menjadi catatan analisa KPK untuk Kabupaten Situbondo. Rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi yang dibahas oleh tim KPK RI bersama Bupati Situbondo serta jajaran organisasi perangkat daerah tersebut digelar di Aula Intelligence Room Pemkab Situbondo. Alfi Rahman Waluyo, anggota tim anti rasuah dari perwakilan Jatim 3 tersebut menyampaikan bahwa program rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi ini merupakan kegiatan rutin sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan dengan monitoring kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Adanya program pencegahan korupsi terintegrasi ini merupakan bagian dari upaya dalam memonitori setiap pembangunan yang ada di kabupaten. Saat dimintai keterangan terkait bagaimana Kabupaten Situbondo, pihaknya membeberkan Kabupaten Situbondo berada di peringkat tengah atau relatif cukup baik, artinya berada di posisi peringkat ke-22 dari 39 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu saja, pihaknya juga menyampaikan bahwa Kabupaten Situbondo dalam hal ini Bupati Karna Suswandi bersama jajaran OPD berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan ke depannya. Bahkan dari analisa KPK RI, ada 2 rekomendasi catatan yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Yakni pertama berkenaan dengan percepatan perizinan serta optimalisasi potensi pajak dapat tergali dengan optimal. Pihaknya mengatakan bahwa ada 8 indikator area yang telah dilakukan pembahasan, yakni perencanaan program APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen aset, serta tata kelola desa. Nah, tapi kami melihat kalau di Situbondo relatif sudah cukup baik, dan apalagi kami senang sekali pada hari ini Pak Bupati beserta jajaran terlihat berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa monitor sama-sama apakah komitmen tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Jadi nilai MCP Situbondo relatif cukup baik, ada di papan tengah di Jawa Timur. Nah, nanti kita monitor bareng-bareng di 2024 nanti apakah nilai tersebut benar-benar bisa mengalami peningkatan sesuai dengan komitmen Pemkab Situbondo yang tadi selama rapat disampaikan. Dan sejauh ini hasilnya lumayan baik gitu, lumayan baik, tapi tentunya hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Kalau secara nilai Pemkab Situbondo itu peringkat di papan tengah itu ke-22, peringkatnya dari 39 Pemda, nilainya 90,5. Cukup tinggi ya nilainya? Cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi ideal berapa, Pak? Sebenarnya ideal ya, kalau bicara ideal tentunya kalau skala 100 ya 100. Apa penekan KPK sekali tahun ini? Tahun ini penekanan kita ada beberapa hal yang kita dorong gitu, yang perlu diperbaiki yang tadi kita sudah sampaikan terkait dengan perizinan, lalu terkait dengan inovasi peningkatan pajak daerah. Itu yang perlu peningkatan. Tapi sekali lagi tadi Pak Bupati, Kaban Bapenda juga sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan sekali lagi kami mohon bantuan, kita lihat realisasinya nanti. Sebenarnya apa penyebab kendalanya di 2 program itu? Hasil analisa KPK ini? Hasil analisa kami ya 2 hal. Yang pertama, bagaimana kalau terkait dengan perizinan ada namanya rencana detail tata ruang. Itu kita perlu percepatan supaya apa? Supaya proses perizinan bisa berjalan dengan maksimal, dan itu mungkin butuh percepatan. Kalau mengenai optimalisasi pajak perlu inovasi lebih lanjut gitu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa potensi pajak di Situbondo ini bisa tergali dengan optimal. Oke. Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi merespon adanya analisa dan penekanan dari KPK RI. Pihaknya bersedia untuk terus melakukan peningkatan, sehingga upaya peningkatan tersebut nantinya dapat meningkatkan upaya dalam memberantas korupsi. Terhadap 2 catatan rekomendasi dari hasil analisa KPK RI, pihaknya tentu telah menyepakati dan akan terus dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan nantinya. Ya, ada 2 hal dari KPK tadi Pak Bupati terkait dengan perizinan dan pajak. Terobosan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan itu? Di bidang perizinan, karena memang RDTR kita masih baru memulai. RDTR itu baru dimulai karena RT RW-nya baru selesai.
Jadi itu yang menjadi kendalanya. Nah, tadi kita ditanya targetnya sampai kapan dan tahun ini bisa selesai itu kapan, tahun depan berapa, itu sudah terinput. Begitupun dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kita sudah sepakat bagaimana uang itu tidak melalui orang per orang, tetapi bisa langsung melalui bukan jadi Integrasi. Transfer langsung. Jadi begitu mereka itu contoh di restoran ya, begitu ada orang bayar maka pajaknya langsung masuk ke rekening, jadi tanpa harus melalui orang per orang. Berarti ke kas negara langsung. Kita akan melakukan itu semua, dan ini tentu butuh dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama secara sadar, karena bagaimanapun juga pajak daerah dan retribusi daerah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunannya. Oke, makasih Bapak. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan.